Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, dengan saya Dr. Sakti yang bertugas pada pagi hari ini di klinik ini, Ibu. Kalau boleh tahu Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Karmila, Ibu Kamila. Umurnya berapa tahun Ibu? 41 tahun, 41 tahunnya. Alamatnya di mana Ibu? Jalan Aki Balak. Jalan Aki Balak. Pekerjaannya Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Baik Ibu, sebentar kita akan melakukan pemeriksaan fisik, yang dimana kita akan melihat apakah ada gangguan pada sistem sarafnya Ibu atau tidak. Apabila ada gangguan, kita melihat lokasinya di mana dan bagaimana penanganan serta perlu rujukan atau tidak. Nantinya juga saya akan meminta Ibu melakukan perintah-perintah kecil untuk membantu saya dalam melakukan pemeriksaan ini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok? Baik, Ibu sementara menunggu saya, dan setelah Ibu siap-siap, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik, untuk pertama adalah pemeriksaan indera penciuman, di mana untuk menilai apakah ada gangguan pada indera penciuman atau tidak, di mana di sini pada nervus cranial 1 atau nervus olfactorius. Di sini juga kita akan melihat apakah pasien terdapat gangguan penciuman. Jadi Ibu, sebentar saya akan melakukan pemeriksaan indera penciuman Ibu. Nanti saya meminta tolong Ibu menutup kedua matanya dan menutup salah satu lubang hidungnya seperti ini. Kemudian itu nanti Ibu menebak aroma-aroma apa yang akan saya berikan kepada Ibu. Ya, kita mulai Ibu ya. Silakan tutup matanya Ibu dan tutup hidungnya Ibu. Baik Ibu. Ini bawa apa Ibu? Mau kopi. Kopi. Nah, baik. Dan ini Ibu bawa apa Ibu? Mau teh. Baik. Sudah Ibu, jadi interpretasi untuk pada pemeriksaan pertama atau pemeriksaan pada nervus 1 olfactorius, kita mendapat interpretasi yang pertama adalah normusmia, yang dimana tidak ada gangguan penciuman normal, dan yang kedua adalah hiposmia, yang dimana terjadi penurunan penciuman, dan yang ketiga adalah hiperosmia, di mana peningkatan penciuman, dan parosmia itu tidak dapat mengenali bau, kakosmia itu terdapat adanya bau busuk, dan kemudian yang terakhir itu adalah halusinasi penciuman, yang dimana sama seperti kakosmia ada bau busuk, tetapi biasa didapatkan pada pasien yang mengalami epilepsi. Baik, kita lanjut pada pemeriksaan selanjutnya, pada pemeriksaan infeksi lebar palpebra untuk menilai nervus 3 atau nervus oculomotorius. Jadi baik Ibu, kita akan menilai palpebranya Ibu, apakah dalam kondisi baik atau tidak, apakah terdapat kosistosis, di mana palpebra Ibu terjadi kelemahan sehingga tidak mudah untuk dibuka, dan kemudian apakah ada exophthalmos, yang dimana matanya Ibu itu seperti melotot, kemudian ada neophthalmos, yang dimana mata itu seperti ke dalam. Jadi baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan ini Ibu ya. Jadi Ibu, saya harap menutup kedua matanya Ibu. Kemudian saya menaruh tangan saya pada kelopak mata, dan kemudian kita meminta pasien untuk membuka. Ya Ibu, silakan dibuka matanya. Ya baik, pada pemeriksaannya kita dapatkan terjadi palpebra dalam kondisi baik karena dapat membuka kelopak. Kemudian bisa juga kita dengan menekan pada bagian alis. Coba Ibu tutup matanya kembali Ibu, kemudian buka Ibu. Ya baik, kita bahwa kita dapat melihat pada pasien terdapat kelopak matanya dalam kondisi baik. Jadi untuk interpretasinya itu ada dua, yang dimana apabila terjadi kesalahan pada nervus 3, maka akan berakibat atau menyebabkan kelumpuhan pada musculus levator palpebra, yang dimana ada dua faktor
kelumpuhan, yang dimana ada kelumpuhan total dan kelumpuhan kelumpuhan ringan, yang dimana kelumpuhan ringan masih dapat membuka kedua matanya dengan bantuan dari mengkerut dahi oleh bantuan dari musculus frontalis, dan pada kelumpuhan total tidak dapat membuka sama sekali. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah inspeksi pupil, di mana kita yang dipersarapi oleh nervus 3 atau nervus oculomotorius. Jadi Ibu, kita akan memulai pemeriksaan untuk pupil mata Ibu. Jadi kita melihat bagaimana bentuk dan ukuran dari pupil mata Ibu. Jadi Ibu silakan melihat pada bagian benda yang jauh di belakang saya. Baik, saya sudah melakukan pemeriksaan Ibu. Jadi kita melihat apakah itu anisokor ataupun isokor. Kita melihat apakah bulat rata, dan untuk normalnya itu tepi rata. Kemudian baik, kita juga melakukan interpretasi yang dimana terdapat midriasis ataupun miosis. Untuk miosis itu dibantu oleh musculus pupiloconstrictor yang dipersarapi oleh serabut sistem saraf. Ada serabut saraf simpatis. Kemudian untuk midriasis itu dipersarapi oleh pupilodilator yang dipersarapi oleh serabut saraf simpatis atau biasa disebut dengan saraf kolumbal. Jadi untuk kasus-kasus pada miosis itu kita dapatkan pada pasien yang tertidur seperti koma dan sindrom Horner. Sedangkan untuk kasus-kasus pada midriasis itu biasanya pada pasien yang tumor dan pada pasien tumor dan desakan serta fraktur pada tulang tengkorak. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan reaksi pupil terhadap cahaya, yang dimana dipersarapi oleh nervus 2 dan nervus 3, itu nervus opticus dan nervus oculomotorius. Jadi baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan reaksi pupil mata Ibu terhadap cahaya Ibu. Jadi Ibu melihat ke depan, dan saya akan menyinari bagian mata Ibu untuk melihat bagaimana kondisi dari pupil mata Ibu. Baik Ibu ya, Ibu melihat ke depan Ibu. Ya, baik. Ya, baik. Jadi untuk dari interpretasi dari pemeriksaan ini, apabila pupil mata itu normal, maka refleks cahaya langsung positif. Dan jika buta dengan atau tidak refleks, maka rangsangannya itu akan negatif. Selanjutnya, pemeriksaan lanjutan adalah reaksi pupil terhadap benda dekat. Jadi Ibu, baik Ibu ya, kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yang dimana Ibu nanti perhatikan jari saya. Nanti saya akan melihat bagaimana reaksi pupil Ibu terhadap benda dekat. Baik Ibu melihat jari saya Ibu ya. Nah, terima kasih Bu. Baik, untuk interpretasi pada pemeriksaan kali ini terdapat akomodasi positif apabila pupil mengecil, dan apabila ada gangguan pada nervus 3 itu mendapat itu merupakan gangguan refleks negatif. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan gerakan bola mata, apakah terdapat diplopia ataupun nystagmus. Baik Ibu, ini Ibu melihat jari saya kemana arah geraknya, kemudian jari tangan saya yang satu memegang pada bagian dagu untuk memfiksasi bagian kepala. Jadi Ibu ke arah medial, ke arah lateral Ibu, lateral atas, lateral bawah, ke arah medial, medial atas, medial bawah, ke arah lateral lagi, lateral atas dan lateral bawah. Baik Ibu, jadi untuk interpretasi dari tes ini kita dapat melihat apabila terdapat tidak dapat melihat ke arah lateral, berarti dapat kesalahan pada musculus atau pada nervus 6. Kalau tidak dapat melihat ke arah medial bagian bawah, itu berarti ada kesalahan pada nervus 4 atau pada musculus obliquus superior yang dipersarapi oleh nervus 4. Dan juga untuk diplopia itu ada penglihatan ganda,
dan juga untuk nistagmus yang dinilai pada nistagmus itu adalah jenis gerakannya, bidang gerakannya, kemudian arah gerakannya, dan juga frekuensinya bagaimana. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan refleks kornea yang dipersarapi oleh nervus 5 atau nervus trigeminus. Baik Ibu, sini kita akan melakukan pemeriksaan untuk melihat refleks kornea mata Ibu dalam kondisi baik atau tidak. Baik Ibu perhatikan jari saya. Ibu melihat ke arah lateral. Ya, terima kasih Ibu. Baik, jadi untuk interpretasinya, yang pertama ada refleks kornea langsung, di mana rangsangan dan respon di sisi yang sama, sedangkan respon refleks kornea atau refleks kornea konsensual, di mana rangsangannya hanya pada salah satu sisi dan refleks pada kedua sisi. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan ophthalmoskopi atau pemeriksaan funduskopi. Baik Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan ophthalmoskopi, di mana kita akan melihat kondisi bagian mata Ibu di bagian dalam menggunakan alat ophthalmoskopi, dan kita melihat kondisi di dalam mata pasien dengan kondisi ruangan setengah gelap, dan kita pastikan kita mempunyai alat ophthalmoskopi. Jadi baik Ibu, kita akan mulai pemeriksaan Ibu ya. Baik, yang pertama kita lakukan adalah kita pastikan alat ophthalmoskopi dalam kondisi menyala. Setelah kita menyalakan alat ophthalmoskopi dan mengatur pada angka 0, kemudian kita meminta pasien untuk melihat objek jauh pada belakang kita. Ibu, baik, silakan melihat kepada objek yang jauh di belakang saya. Kemudian kita meletakkan alat ophthalmoskopi sejauh 20-30 cm ke arah mata atau ke arah pupil dari mata pasien. Kemudian kita melihat pada mata kiri pasien diperiksa, dan juga mata kanannya menggunakan kedua mata pemeriksa sendiri. Kemudian pada pemeriksaannya ini cahaya itu harus menyinari pupil, yang dimana pantulan pupil itu akan berwarna merah. Kemudian pemeriksa dapat melihat kekeruan pada kornea dan juga pada lensa di sisi lensanya. Perlahan-lahan kemudian kita akan memajukan lensa sampai mata pasien, dan juga jika sudah terjadi kontak dengan mata pasien, kita akan di sini akan melihat saraf optikus, dan untuk kita akan menilai penglihatan, kita dapat untuk memperjelas atau memfokuskan penglihatan, kita dapat memutar roda pada bagian ophthalmoskop, kemudian kita akan melihat secara jelas. Oke Ibu, baik, selanjutnya untuk interpretasinya sendiri kita akan melihat selanjutnya kita akan melihat adalah yang dinilai pada interpretasinya itu adalah pupilnya, kemudian nervus optikusnya, kemudian juga retina perifernya bagaimana. Ya, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.